ujung belakang. Nah, ambil hantar ke pempek tadi. Apa Ada. mau kasih yuk nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Untuk video kali ini diawali dengan kedatangan keponakan ke rumah ya. Jadi ini keponakan lagi bikinin suaminya kopi. Jadi ini aku sempetin aja ambil videonya sekaligus juga ngasih tahu ponakan ya di mana naruh sendok, kemudian cangkir buat tamu. Ini juga keponakan sekaligus nganter kado buat adik Gina karena kemarin kan adik Gina berulang tahun. Karena aku udah tahu keponakan mau dateng, jadi tadi aku udah nyiapin cemilannya empek-empek sama cuko udah ditaruh di meja depan ya di tempat ruang tamu. Kadang juga udah nyetok sih empek-empek di kulkas, cuman lebih cepet habis ya karena memang kayak makanan sehari-hari sih. Itu tadi ada di sana piring di ujung belakang. Nah, kalau aku lebih sukanya misal ada keluarga atau teman yang mau datang itu lebih baik kasih tahu aja dulu ya supaya kita itu bisa siap-siap menerima tamu mereka. Ambil hantar ke pempek tadi. Cuma sayangnya ini keponakan gak ketemu ya sama adik Gina buat ngasih kadonya karena adik Gina kan masih ngaji, pulangnya sore, sementara keponakan ini sore udah mau pulang ke rumahnya. Jadi videonya ini langsung aja pada saat adik Gina udah pulang ngaji, itu langsung aja adik Gina gak sabaran buat buka kadonya. Apa Balik ngaji langsung unboxing. seperti ini. Taruh sini lah. Ya, Ini lagi. kedua. Nah, untuk mama sih kok berarti. Yang ini oh. Pokoknya masing mama. Yang penting mama warna pink. Ah, ya sih. Terus ada permen. Permen Ada ini. apa? Kesukaan. Ini tadi dari Osom, tapi mahal-mahal aja. Oh ini nih klep. Itu apa? Sepeda. Nggak dibeli pentil sepeda. Iya, pentil sepeda. Ada kau. Nah, untuk mama Galo mencaknya nih. Ini punya adik galau. Apa lagi? Udah mak. Apa itu? Duh, aku besar Kinder Joy. Kayak unboxing Kinder Joy. Habis. Nah, alak banyak ya. Ini mama yang gantung pom-pom. Sudah. Dah. Mau kasih yuk nih. Mau kasih yuk nih. I love you, I Pul. love you. Pul. Pul. Nah, gitulah kira-kira kado buat adik Gina dari Ayu Reni. Dan memang adik Gina tuh suka perintilan yang unik-unik ya, atau yang kecil-kecil kayak gitu. Apalagi blind box, ya suka banget. Nggak tahu kenapa, mungkin penasaran ya dengan isinya. Oke, baiklah. Nah, lanjut aja. Ini videonya. Aku mau unboxing paket peralatan rumah lagi, peralatan buat di dapur. Jadi kebetulan aku itu punya cangkir set dan cangkir set aku itu belum ada tempat buat naruh atau buat ngegantungnya. Karena biasanya kan kalau buat naruh cangkir set yang udah ada tatakan piringnya itu butuh banget ya untuk rak gantungannya. Supaya nanti waktu kita taruh di lemari dia itu nggak terlalu banyak memakan space. Untuk rak atau gantungan cangkir dan piringnya ini aku pilih yang bahannya dari besi anti karat, kemudian warnanya gold, supaya kesannya itu terlihat lebih mewah ya. Nanti untuk link tempat pembeliannya, kalau ada teman-teman yang mau samaan, bakal aku taruh di description box. Karena ini barang yang kecil tapi menurut aku bermanfaat banget ya untuk kita menata cangkir set ya, cangkir teh gitu yang ada piringnya. Supaya waktu kita simpan di lemari, dia itu lebih tertata, kemudian bisa jadi hiasan juga dan juga nggak memakan tempat yang banyak.
Nah ini dia, aku taruh dulu buat cangkirnya ya, jadi dia model digantung seperti ini. Biasanya kan cangkir set itu isinya ada 6 ya, jadi 6 cangkir dan 6 piring kecilnya. Nah ini tuh untuk bahan besinya bener-beneran kokoh ya, kalian bisa lihat sendiri dia itu nggak goyang-goyang sama sekali. Nah ini untuk cangkirnya bisa kita tata di atas seperti ini, dan untuk piringnya nanti bisa kita taruh di bagian paling bawah. Oke lanjut, nah ini dia aktivitas aku selanjutnya, aku mau masak menu simple aja hari ini. Nah sebetulnya ini aku bikin 2 menu ya, ada sambal telur bulet, kemudian satunya lagi itu aku bikin sayur, dan yang pastinya ditemenin oleh kerupuk ya, supaya lebih enak makannya. Nah aku sengaja masaknya nggak terlalu banyak karena rencananya nanti mau makan di luar. Cuma belum tahu ya makan di luarnya di mana, tergantung anak-anak nanti requestnya apa. Oke, ngomong-ngomong, nah ini telurnya aku goreng dulu ya untuk bikin sambal telur. Jadi ini aku langsung bikin 6 biji ya. Karena biasanya di Gina itu nggak makan telur sambal, tapi ya makan telur ceplok atau telur yang didadar gitu. Jadi ini sekaligus telurnya untuk sekalian makan malam ya. Kalau misalnya pulang dari jalan itu masih kelaparan. Nah ini juga untuk persambelannya atau untuk bumbunya aku langsung bikin banyak sekaligus untuk stok ya. Jadi nanti ini paling aku pakai untuk bikin sambal telurnya sebagian dan sebagiannya lagi untuk disimpan untuk masak besok. Nah ini cuman bawang merah, bawang putih sama cabai merah aja ya. Nanti ini bakal kita tumis semuanya, terus sebagiannya itu nanti bakal aku simpan di kulkas dan sebagiannya itu buat nanti nyiram telur yang udah direbus tadi. Oh iya, untuk yang mau samaan dengan chopper yang aku pakai ini, nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Ini tuh chopper dari Samono yang kapasitasnya lumayan besar, 2,5 liter, dan ini bisa dipakai juga untuk ngegiling daging ya, kalau misalnya kita mau bikin kayak nugget atau mau bikin bakso. Karena ini kan chopper, jadi kalau kita mau halus, bagian bumbu yang kita giling itu kita bantu dengan penambahan minyak atau penambahan air ya. Karena kan memang kegunaan chopper itu beda sama blender ya. Kalau blender kan pasti untuk menghaluskan, tapi kalau chopper itu biasanya hanya untuk mencacah, tapi tetap ya keadaannya itu setengah halus. Untuk menumis bumbunya ini aku gunakan minyak bekas menggoreng telur tadi ya. Makanya untuk menggoreng telur tadi itu aku gunakan minyaknya sesuai dengan takaran pada saat aku mau numis bumbu, biar nggak terlalu banyak minyak jelantah. Karena kalau untuk mencegah telur itu biar dia nggak meletus saat digoreng, itu katanya minyaknya harus benar-benar kerendam ya. Cuma tadi alhamdulillah nggak meletus ya untuk telurnya waktu aku goreng. Mungkin karena panas api waktu aku menggoreng telurnya itu pas ya. Karena katanya kalau mau goreng telur bulat biar nggak meletus itu harus panasnya pas dan minyaknya harus benar-benar kerendam. Oh iya, ini aku sampai kelupaan nyabut colokan waktu ngechopper tadi. Untung aku mau ngambil garam sama gula, jadi keinget ya. Nah ini aku tambahin gula sama garam aja. Jadi aku itu masak memang nggak pernah pakai yang namanya micin ya atau penyedap. Cuman ya namanya kalau kita jajan di luar itu biasanya kan nggak lepas dari micin atau penyedap ya. Cuma paling enggak kita udah ngurangin gitu ya makan micin. Ini numisnya juga harus benar-benar mateng ya, apalagi ini sebagiannya mau aku simpen di kulkas untuk masak besok. Jadi besok itu aku nggak ngotorin chopper lagi. Setelah sebagian bumbunya itu aku pisahin, nah telurnya tadi karena aku belah 2, jadi itu nggak aku cemplungin dalam sambal ya. Jadi justru sambalnya ini aku siramkan aja di atas telur rebusnya, supaya nanti Adek Gina kalau mau makan telur rebus itu dia tinggal pilih yang nggak terlalu banyak kena sambal. Karena Dek Gina itu udah mau makan sambal, tapi harus sambal telur rebus seperti ini, dan itu pun sambalnya jangan terlalu banyak. Tapi sayang video masak sayurnya itu nggak aku tampilin, karena seperti biasa ya, kadang aku itu mut-mutan ngambil video sebagian-sebagian, kadang juga ada yang kelupaan, kadang ada yang udah kehapus karena memorinya udah full, karena ngeditingnya ini kadang aku yang nggak sempat. Oke lanjut. Nah ini malam harinya seperti yang aku sampaikan tadi ya, jadi anak-anak mau ngajak jalan tuh makan di luar, ternyata anak-anak itu pengen makan di mie gacuan. Ya udah deh akhirnya kami turutin. Oke, nah ini kami udah nyampe dan ternyata di mie gacuan ini lumayan rame ya, jadi ngantrinya ya agak lumayan lama juga.
Nah, ini suasana waktu ngantri ya, lumayan rame, belum di meja dan tempat duduknya itu udah full penuh semua. Jadi ini untuk sementara kami nunggu di sini, kami mau nge-booking di meja yang tempat kami duduk ini ya, kalau misalnya yang belanja di situ udah selesai makan. Karena kan ngantri juga lumayan agak lama, jadi ya seiring dengan nunggu antrian selesai, ya kami sekaligus juga nungguin meja yang mau kami jadikan tempat duduk nanti. Guys, kita nunggu pesanan ya. Dari ngantrinya lama setengah jam. Benar ya, lama lama. Adek, adek. Itu untuk dimsum. Malah dipakai ayah dewek. Nah, akhirnya suasana saat kami makan di Migacuan mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.